nama saya Ayu Andira, NIM 105401100119. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup waris. Dalam hal ini yang pertama pengertian waris. Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut dengan faraid. Artinya menurut syara ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Kalau seseorang mati dan meninggalkan harta pusaka, maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur. Kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat tidak lebih dari sepertiga dari hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Nurdin. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pembagian ahli waris. Yang pertama adalah ahli waris laki-laki. Orang yang berhak menerima waris dari golongan laki-laki adalah ada 10. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu terus ke bawah. Yang ketiga ayah, yang keempat kakek dan terus ke atas, yang kelima saudara laki-laki, yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki dan terus ke bawah. Yang ketujuh paman, yang kedelapan anak laki-laki dari paman tersebut dan seterusnya ke bawah. Yang kesembilan suami, dan yang terakhir adalah laki-laki yang memerdekakan atau al-mu'tin. Apabila dalam pembagian waris terdapat anak laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya ialah anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Al-Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahli waris perempuan. Perempuan yang menjadi ahli waris ada 7. Yang pertama yaitu anak perempuan, yang kedua yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga yaitu ibu, yang keempat yaitu nenek, yang kelima yaitu saudara perempuan, yang keenam yaitu istri, yang ketujuh yaitu perempuan yang memerdekakan atau al-mutikah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suryaningsih. Saya di sini akan menjelaskan materi pada bagian nomor 3, yaitu golongan ahli waris. Ahli waris terbagi atas 2 golongan, yaitu zufardin dan ashaba. Yang pertama atau bagian A yaitu ahli waris zufardin. Zufardin artinya ahli waris yang mempunyai pembagian tertentu. Maksudnya ahli waris yang bagian-bagiannya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun bagian-bagian yang ditentukan menurut Al-Quran ada 6, yaitu yang pertama 1/2, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 1/3, yang kelima 2/3, dan yang keenam 1/6. Ahli waris yang mendapat bagian salah satu dari 6 macam bagian tersebut dinamakan ahli waris zufaradin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, NIM 1054011011619. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ahli waris asabah. Asabah ialah ahli waris yang berhak mendapatkan harta pusaka. Akan tetapi pembagiannya tidak ditetapkan dalam satu dari 6 macam pembagian seperti tersebut di atas. Dengan kata lain, ahli waris asabah adalah ahli waris selain zufardin. Ahli waris asabah dapat menerima harta pusaka dengan 2 kemungkinan, yaitu menerima seluruh harta pusaka atau menerima sisa atau sebagian harta pusaka.
Dalam posisi ini, jika tidak terdapat ahli waris Zufardin, maka ia menerima seluruh harta pusaka. Akan tetapi, jika terdapat ahli waris Zufardin, maka ia hanya menerima sisa dari harta pusaka setelah dibagikan kepada masing-masing ahli waris Zufardin. Susunan asabah ahli waris yang masuk golongan asabah ialah yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu terus ke bawah, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dan terus ke atas, yang kelima saudara laki-laki seibu seayah, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, yang kedelapan anak laki-laki saudara seayah, yang kesembilan paman seibu seayah, kesepuluh paman seayah, 11 anak laki-laki dari paman seibu seayah, 12 anak laki-laki dari paman seayah, 13 anak laki-laki yang memerdekakan, 14 perempuan yang memerdekakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti Ihwani. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, halangan dalam waris mewarisi. Yang pertama yaitu sebab-sebab yang menghalangi mendapatkan warisan. Ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dapat kehilangan haknya untuk mendapat harta pusaka jika terdapat salah satu sebab sebagai berikut. Yang pertama yaitu murtad, artinya keluar dari agama Islam. Orang yang murtad maka gugur hak warisannya, baik dari atas, bawah maupun dari samping. Begitu pula sebaliknya, ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim. Yang kedua yaitu perbedaan agama. Orang Islam tidak dapat harta pusaka dari orang yang tidak beragama Islam. Demikian pula sebaliknya, meskipun memiliki hubungan kerabat yang sangat dekat. Yang ketiga yaitu pembunuh. Orang yang membunuh ahli warisannya atau keluarganya, maka ia tidak berhak menerima harta pusaka dari yang dibunuhnya. Yang keempat yaitu hamba sahaya atau orang yang menjadi budak, tidak mendapat harta pusaka dari orang merdeka atau bukan hamba sahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Saya di sini akan menjelaskan bagian B, halangan dalam waris mewaris. Nomor 2, penghalang ahli waris. Ahli waris yang lebih jauh dari orang yang meninggal terhalang oleh ahli waris yang terdekat dengannya. Misalnya, cucu laki-laki tidak mendapatkan pusaka jika ada anak laki-laki. Kakek tidak mendapat pusaka jika ada ayah. Nenek tidak mendapat pusaka jika ada ibu. Anak saudara laki-laki tidak mendapat pusaka jika ada saudara. 3. Ahli waris yang tidak dapat gugur. Orang-orang yang sama sekali tidak dapat gugur dalam pembagian waris ada 5, yaitu yang pertama suami atau istri, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga anak perempuan, yang keempat ayah, dan yang kelima ibu.